Hai semua, di video kita kali ini kita akan melanjutkan aplikasi medsos kita. Di sini kita akan coba untuk melakukan setup dari ClearJS kita menggunakan Vite. Di sini kita akan gunakan Vite untuk melakukan instalasi dari ClearJS-nya. Nah, di sini kita bisa langsung ke Get Started. Kemudian di scroll ke bawah. Nah, jadi Vite ini bisa kita gunakannya untuk melakukan instalasi dari framework ataupun library dari front-end-nya seperti Vanilla.js, kemudian Vue, React, React, dan seterusnya. Nah, untuk cara instalasinya, kita butuh menjalankan via npm. Jadi di sini kita butuh yang namanya Node.js. Jadi yang belum punya Node.js silakan install Node.js-nya. Dan untuk bagian text editornya kita akan gunakan Visual Studio Code untuk nulis codingannya di sini. Jadi silakan teman-teman install Node.js sama Visual Studio Code. Nah, Node.js nanti untuk jalankan aplikasi ClearJS kita, kemudian Visual Studio Code-nya cara kita untuk menulis codingannya. Nah, di sini kita langsung lakukan instalasi, kita bisa copy. Kemudian di sini saya akan lakukan instalasi di folder medsos, yaitu folder kliennya yang ini dari aplikasi backend yang sudah kita buat kemarin. Nah, kemarin kan kita sudah buat untuk bagian servernya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kliennya. Di sini kita bisa klik kanan, opening terminal. Kemudian di sini kita bisa langsung paste instalasi dari Vite-nya. Kemudian enter. Nah, sini bakal ada beberapa pertanyaan yang perlu kita isi. Nah, pertama, project name-nya apa? Nah, project name-nya saya ingin langsung masukkan ke folder kliennya. Kita bisa gunakan // enter. Nah, kemudian framework yang kita gunakan. Nah, di sini kita gunakannya pakai React. Ini kita bisa enter. Nah, kemudian di sini untuk bahasa yang kita gunakan. Atau yang lainnya library-library tambahannya yang bisa kita gunakan. Nah, di sini kita cukup gunakan JavaScript biasa saja untuk React.js kita. Kita bisa enter. Nah, kemudian di sini kita bisa no saja. Nah, kemudian untuk install-nya, apakah kita ingin langsung jalankan npm install dan jalankan aplikasi kita? Nah, sini kita bisa yes. Nah, ini kita bisa tunggu proses instalasi dari project React.js kita. Kita bisa tunggu, kadang memakan waktu lama tergantung kecepatan dari internet kita seperti apa. Oke, di sini sudah selesai dan sudah jalan juga di localhost 5173. Kita buka di web browser. Localhost 5173. Nah, di sini bakal jalan untuk project React.js kita. Nah, di sini kita bisa matikan dulu dengan cara Ctrl+C. Kemudian kita masuk kembali ke folder medsos, cd titik-titik. Jadi masuk ke folder medsos, kemudian kita buka Visual Studio Code. Nah, sini ada perintah di dalam terminalnya untuk membuka project medsosnya, langsung masuk ke Visual Studio Code-nya dengan cara menjalankan perintah kode spasi titik. Nah, di sini akan membuka Visual Studio Code-nya dan membuka folder yang ada di folder medsos kita dari client, server, sama mobile. Nah, sini kita fokus ke kliennya. Di sini sudah ada untuk project React.js kita. Nah, kita jalankan via terminal di sini. Kita buka terminal. Kemudian kita cd ke bagian client. Ini cd client. Client. Ini sudah masuk ke folder kliennya. Kita bisa clear dulu. Nah, pertama di sini kita akan coba buat dulu untuk routingnya, yaitu cara kita untuk berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya nanti. Untuk routingnya sendiri kita perlu install package bernama React Router. Nah, ini React Router yang bisa kita lakukan instalasi. Kita buka dokumentasinya. Nah, di sini kita bisa install via declarative mode yang ini. Nah, jadi di sini kita lakukan npm install untuk install React Router-nya. Nah, ini kita bisa skip karena kita sudah melakukan instalasi dari project React-nya. Kita cuma perlu install React Router-nya sekarang. Nah, kemudian nanti kita tinggal buat routing untuk aplikasi kita. Ini kita bisa copy. Masuk kembali ke codingan di terminalnya. Nah, di sini usahakan sudah masuk ke folder
kliennya, yaitu folder dari front end kita yang React.js. Ini kita lakukan instalasi, npm install React Router, enter. Kita tunggu prosesnya. Nah, kemudian kita bisa cek di package JSON sudah terinstall atau belum. Nah, di sini sudah terinstall React Router-nya. Nah, tahap selanjutnya kita akan buat untuk routingnya. Nah, untuk routingnya sendiri kita akan buat di entry point-nya bernama app.jsx yang ini. Nah, di app.jsx-nya kita hapus semua codingannya. Kita hapus juga yang ada di atas sini. Jadi cukup kayak gini aja fungsi app. Kemudian kita buat untuk routingnya di sini. Nah, untuk routingnya kita perlu return dulu. Sini return dalam kurung. Nah, kemudian kita buat browser router. Browser router. Nah, ini kita perlu import juga kayaknya. Import dalam kurung browser router from React Router. Nah, kemudian dalam browser routernya ini dia akan jalankan komponen-komponen apa saja dalam router-router kita nantinya. Nah, di sini kita bisa buat untuk router-routernya. Kita bisa buat folder dengan nama views untuk tampilan halamannya. Nah, di sini kita buat satu halaman, yaitu untuk halaman home view-nya, homeview.jsx. Kemudian kita buat lagi, yaitu untuk login view.jsx dan register view-nya, register view.jsx. Dan satu lagi mungkin detail user.jsx. Nah, di sini jadi kita buat ada 4 file. Nah, ini file-filenya kita sebut dengan komponen nantinya. Jadi ada file view.js yaitu untuk komponen view dari tampilan home-nya, kemudian ada bagian login view, komponen loginnya. Nah, ini untuk komponen register dan ini untuk komponen user. Nah, untuk detail usernya kayaknya kita perlu tambahkan detail user.view. Nah, kemudian di sini kita bisa buat komponen-komponennya. Nah, untuk mempermudah kita untuk pembuatan komponennya, kita bisa install sebuah ekstensi, yaitu ekstensinya namanya, kita bisa minimize dulu, React JS7 Plus yang ini. Itu cara cepat kita untuk pembuatan komponen di React.js-nya. Nah, nanti kita tinggal gunakan RANCE, yaitu untuk pembuatan komponennya langsung. Yang ini ya, bisa teman-teman install. Dan juga kita bisa install juga package seperti Pletiel yang ini, yaitu untuk membuat codingan kita lebih rapi untuk kode formatternya, sama Tailwind CSS Sensi, yaitu untuk membuat kita untuk Tailwind-nya nanti atau styling dari Tailwind-nya untuk utility-nya. Nah, mungkin itu aja yang kita perlu install. Kemudian di sini kita buat komponennya RAFCE. Nah, ini dia bakal buat React Arlo function komponen yang langsung terekspor komponennya. Nah, ini ya. Jadi dia buat komponen yang langsung terekspor. Nah, ini kita buat komponen home view, kemudian komponen lagi di sini RAFCE, komponen login view-nya. Kemudian di sini lagi RAFCE. Nah, komponen register. Dan terakhir yang detailnya RAFCE. Oke, ini sudah terbuat. Jadi di sini komponennya itu cuma menampilkan div. Nah, ini tampil home view, ini tampil login view, ini tampil register view, dan ini tampil detail user view. Nah, setelah kita buat komponen-komponennya, kita buat URL untuk perpindahan halamannya sekarang. Sini kita bisa buat dengan nama router. Kita rapikan dulu. Oh, bukan router, sorry, tapi routes.
karena lebih dari satu rute-rute kita nanti. Nah, kemudian di rutesnya kita buat rute. Ini kita import dulu ya untuk rutesnya. Nah, untuk rute pertama, kita buat path-nya. Nah, ini path untuk mengarah ke slash, yaitu entry point kita. Kemudian elemen komponen yang akan dia jalankan apa? Nah, di sini elemen komponen yang akan dia jalankan yaitu home view. Sini home view. Nah, kemudian kita buat rute-rute yang lain, tapi dengan path yang berbeda. Nah, ini nanti untuk detailnya berdasarkan parameter username-nya nanti. Ini akan jalankan detail user view. Nah, yang ini itu untuk mengarah ke login. Sini kita panggil komponennya login view, dan di sini usahakan sudah terimport ya. Nah, kemudian slash register. Dia akan menjalankan register view di sini. Nah, ini kita coba testing dulu ini jalan atau tidak. Kita masuk ke dalam web browsernya. Atau kita jalankan dulu untuk aplikasinya di terminal. npm run dev. Oke, kita jalankan di web browser. Nah, di sini bakal tampil. Nah, ini home view. Kalau kita mengarah ke slash register, nah ini bakal mengarah ke register view. Kita mengarah ke login. Masuk ke login view. Nah, kalau di sini untuk parameternya, kita contoh masukannya username-nya Reski Putra 99. Nah, tampil di detail user view. Berarti sini sudah aman untuk perpindahan halamannya. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba melakukan setup menggunakan Dash UI. Karena di sini stylingnya lumayan nggak enak dilihatnya. Jadi untuk stylingnya kita gunakan Dash UI. Jadi Dash UI ini sendiri yaitu Tailwind CSS Development. Bisa dibilang framework dari Tailwind-nya. Nah, Tailwind kan itu cuma mengatur bagian utility-nya. Nah, dengan Dash UI-nya kita bisa meringkas codingan yang panjang menjadi kecil menggunakan Dash UI ini. Contohnya mungkin kalau kita ingin pembuatan card dan lain-lain. Nah, ini kita coba lakukan instalasi menggunakan Dash UI. Kita bisa buka di sini. Untuk cara instalasinya. Nah, untuk cara instalasinya, kita gunakan framework yaitu Vite. Kita buka Vite. Kemudian, nah ini cara instalasinya. Jadi install Tailwind yang terbaru. Kemudian Tailwind CSS di Vite. Kemudian Dash UI yang terbaru. Nah, untuk Dash UI yang terbaru yang saya gunakan itu versi kelima saat video ini direkam. Ini kita bisa copy. Masuk ke dalam codingan lagi. Nah, di sini mungkin kita buat satu terminal. Jadi satu terminal itu untuk menjalankan aplikasi kita. Terminal keduanya itu untuk menginstal package-package-nya. Nah, di sini kita perlu cd dulu di folder client. Kemudian npm install. Nah, ini dia install package-package-nya dari Tailwind, Tailwind Vite, dan juga Dash UI. Kita tunggu proses instalasinya selesai. Udah selesai. Kita cek di package.json. Sudah terinstall atau belum? Nah, ini sudah terinstall. Tailwind CSS, Tailwind Vite, dan juga Dash UI. Sudah aman. Nah, tahap selanjutnya kita cek lagi dokumentasi. Cek dokumentasi, di sini kita perlu import Tailwind CSS Vite, kemudian kita masukkan ke plugins-nya di folder atau di file Vite config.js. Ini kita masuk, kita buka Vite config.js yang ini. Kita lakukan import dulu untuk Tailwind-nya, kemudian jalankan Tailwind CSS berupa fungsi. Setelah itu, nah di sini kita akan buat untuk CSS utamanya atau parent CSS-nya. Nah, ini kita bisa copy. Kemudian kita bisa cek dulu di main.js. Ini main.jsx sebagai entry point kita. Dan di sini ada file yang bernama index.css. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai style utamanya. Nah, ini kita buka ya. Index.css, kita hapus semuanya. Dan kita paste. Dan di sini kita coba hapus yang app.css. Kita hapus saja. Nah, kemudian di sini sudah terinstall Tailwind dan juga Dash UI. Di sini mungkin key home view-nya kita lakukan styling dikit.
Nah, mungkin di sini kita styling bagian H1-nya, kita kasih H1. Contoh di sini home view. Kita lakukan styling. Class name, kita buat warnanya text info. Nah, ini warna dari Dash UI. Kemudian kita buat juga text XL. Text XL. Text XL atau 3XL. Nah, kemudian font bold itu untuk mentebalkan fontnya. Nah, ini autocomplete-nya itu dari ekstensi Tailwind IntelliSense yang sudah kita install di VS Code-nya. Yang ini. Tailwind CSS IntelliSense. Nah, ini text info itu untuk warnanya. Nah, ini warna dari color info. Nah, ini text 3XL. Yaitu dia akan ubah font size-nya ke 30 pixel. Kemudian di sini untuk font bold-nya, ini untuk mempertebal ukuran fontnya. Ini kita cek dulu, Tailwind-nya jalan atau tidak. Kita masuk ke web browser, kita cek client. Nah, di sini berubah warna dan fontnya menjadi tebal dari home view kita. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan setup dari Dash UI-nya. Selanjutnya, terakhir kita coba instalasi package untuk icon-nya. Nah, untuk package icon kita gunakannya React Icons yang ini, yaitu untuk pembuatan icon-iconnya nanti. Di sini untuk iconnya kita lakukan instalasi dulu. Kita masuk ke home. Oh, bukan ke home, kita langsungin aja buka tab baru, React Icons npm. Kita install via npm. Kita buka. Nah, di sini sudah ada cara instalasinya. Kita tinggal copy. Kemudian kita coba install. Buka terminal lagi, install. npm install React Icon. Kita cek di package JSON. Ini setiap kita install, kita cek ya di package JSON-nya. Nah, ini sudah ada terinstall React Icon versi 5. Nah, kemudian kita coba testing apakah iconnya jalan atau tidak. Nah, di sini kita coba icon, contoh icon Instagram. Kita coba pakai icon yang ini. Nah, ini perlu diimport dulu, kemudian dia jalankannya berupa komponen. Kita lakukan import dulu di home-nya. Nah, kemudian kita copy yang ini. Kita taruh di bawah. Nah, ini kita bisa atur untuk ukuran tebal atau lebar dan tingginya. Ini contoh width-nya 52, kemudian height-nya juga sama, 52. Oke, kita cek. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Nah, jadi sini kita sudah melakukan setup ya untuk aplikasi React.js kita. Kita lakukan setup untuk React routing, untuk perpindahan halamannya, dan juga React icon untuk pembuatan icon, dan juga untuk UI-nya kita gunakan Dash UI. Dan terakhir mungkin kita bisa ubah temanya dari tema aplikasi kita. Kita bisa buka tema. Nah, untuk pembuatan temanya kita tinggal masukkan plugins kayak gini. Plugins. Kemudian kita masuk ke bagian index. Nah, jadi plugins Dash UI-nya. Ini kayaknya cukup satu aja. Nah, kemudian di sini temanya apa? Nah, untuk tema like itu default, kemudian dark-nya prefer default. Jadi kalau secara default itu like, tapi kalau tema yang kita gunakan di dalam web browser kita itu dark, berarti dia masukannya tema dark. Nah, di sini sudah ada nih tema-temanya di bawah yang bisa kita gunakan. Ada light, dark, cupcake, bumblebee, dan seterusnya. Nah, di sini untuk tema like-nya saja dulu yang kita buat. Untuk tema like-nya kita gunakan saja tema cupcake contohnya. Jadi temanya kayak gini. Kita bisa copy. Nama temanya kita simpan ke sini. Nah, untuk dark-nya kita hapus saja dulu. Kita coba cek. Nah, di sini temanya jadi tema cupcake. Nah, ini kalau kita ingin ganti temanya lagi, contoh ke tema retro. Jadi kita tinggal ganti, kemudian ganti di default-nya ke retro. Nah, tampilnya nanti seperti ini.
Jadi temanya berdasarkan tema yang kita pilih. Ini kita pilih cupcake. Tampilannya bakal seperti ini nantinya. Dan dia akan merubah juga untuk warna dari teks info kita berdasarkan tema yang kita gunakan. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan untuk setup aplikasi React.js kita, yaitu setup beberapa package yang kita gunakan. Di video berikutnya kita akan coba melakukan styling layout untuk halaman loginnya yang ini. Kita akan buat styling layoutnya menggunakan multiple layout, yaitu nanti untuk tampilan login dan tampilan home-nya itu layoutnya bakal berbeda. Jadi jika kalian tanyakan silahkan masuk ke Discord yang link ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video, have a nice day and bye.